Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, kenapa hadis dhaif masih dibawakan juga di kitab Riyadhus Shalihin? Beliau tidak bilang dhaif. Yang bilang dhaif siapa? Syekh Salim. Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, belum tahu kalau itu dhaif. Nah, dari sini luar biasa ilmu itu, ya. Saking luasnya ilmu, maka sekali Imam Nawawi tidak tahu kalau hadis itu dhaif, dan ini nggak masalah. Dan tidak boleh kita caci maki beliau, kita hujat beliau. Mosok sekali Imam Nawawi nggak tahu kalau hadis ini dhaif. Enggak seperti itu. Nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada ulama yang belum pernah salah. Bahkan manusia termulia di muka bumi, di luar para nabi, para rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar, pernah salah dalam masalah haji tamattu'. Bahkan Rasulullah sendiri pernah salah. Cuman kalau Rasul salah, langsung ditegur oleh wahyu. Itu namanya beliau maksum, dijaga dari kesalahan. Selain beliau salah, dibiarkan oleh Allah. Beliau wafat, Abu Bakar salah dalam masalah haji tamattu', dibiarkan oleh Allah. Ibnu Mas'ud salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, beliau tidak membolehkan, dibiarkan oleh Allah. Ibnu Umar salah dalam masalah mandi junub seorang wanita, dibiarkan oleh Allah. Gitu ya. Nah, yang mengatakan hadis ini dhaif, pensarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, murid dari Syekh Al-Albani. Ya. Dan nanti akan kita dapati lagi, kan nggak ada kitab yang sempurna. Bahkan Sahih Bukhari tidak sempurna. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i, Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membuat satu kitab di muka bumi ini sempurna, nggak mau, kecuali kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran. Maka selain Al-Quran tidak ada yang sempurna. Bagaimana cara membagi waktu antara dunia dengan akhirat? Tergantung kita ada di mana. Sekarang nih, ya tentu untuk akhirat. Nanti kita pulang bersama istri anak-anak, ya untuk dunia. Untuk anak istri kan dunia kan. Nah, nanti jam 3, setengah 4, nah, untuk akhirat. Gitu. Sampai subuh. Habis subuh, habis sholat berjamaah subuh di masjid, karena antum tugasnya pagi-pagi, ya untuk dunia lagi. Dan begitu, nggak usah dibagi-bagi 50-50, nggak ada kaidah seperti itu, nggak ada. Apabila ketika antum itu ngajar fikih di pesantren misalnya, nah, alhamdulillah banyak sekali waktu yang bermanfaat untuk akhirat. Gitu. Diniatkan untuk akhirat, walaupun antum dapat gaji tiap bulan, ya. Atau antum petugas panti jompo misalnya, ya. Nah, diniatkan menolong orang-orang jumbo, atau di panti asuhan anak-anak yatim, antum didik mereka supaya kenal agama, kenal sunnah. Saya punya peninggalan keris tapi sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Memang keris harus dirawat? Gimana cara merawatnya? Saya kira nggak ada manfaatnya, ya. Beda dengan celurit. Celurit itu bisa buat ngarit misalnya, atau jaga-jaga kalau ada orang jahat misalnya, atau pedang misalnya.
Kalau keris, apa manfaatnya? Kalau memang ada manfaatnya, silakan. Kalau nggak ada manfaatnya, apalagi klenik-klenik, maka hancurkan. Jangan dijual, jangan diberikan kepada orang. Jadi membantu orang lain, apalagi orang itu nyari-nyari keris. Orang itu nyari-nyari keris, antum punya keris, antum nggak percaya dengan keris, antum kasih. Apalagi dijual, jangan. Jangan. Karena hampir semua orang yang hobi keris, ya jurusannya ke situ. Nilai seninya apa? Nilai manfaatnya apa? Nggak jauh dari klinik. Saat safar tapi sholatnya tidak dikosor, apakah tercela? Tercela. Karena kita tidak mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah tercela itu? Bahkan bisa berdosa. Kalau kita mengatakan saya kuat, ngapain 2 rakaat? 4 saya kuat, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika safar tidak pernah sholat 4 rakaat, selalu 2 rakaat, kecuali maghrib tetap 3 rakaat, duhur, asar, isya selalu 2 rakaat. Kalau kita merasa lebih kuat dari Nabi gitu, tercela, berdosa. Bahkan sholat qobliyah ba'diyah tidak dilakukan oleh Nabi ketika safar, kecuali qobliyah subuh. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, bolehkah berkunyah dengan nama anak laki-laki anak kedua? Boleh ya. Mau berkunyah dengan anak pertama yang perempuan nggak masalah, kan banyak kan, ada Abu Aminah, ada Abu Aisyah, ada Abu Khadijah, itu nggak masalah, boleh. Bagaimana dengan acara simak Al-Quran di mana seorang hafid membaca satu juz disimak? Para sahabat ada nggak yang hafal Al-Quran? Banyak sekali. Rasul dan para sahabat banyak sekali yang hafal Al-Quran. Tapi nggak ada cara-cara seperti ini. Apa iya sebuah kebaikan para sahabat tidak pernah melakukan, luput dari para sahabat ya. Abu Bakar hafal Al-Quran, Umar hafal, tapi tidak pernah membacakan di hadapan orang awam. Kalau mau membacakan boleh di hadapan yang lebih ahli ya. Waktu itu Umar pernah membaca di hadapan Nabi. Nabi pernah membaca di hadapan siapa? Jibril gitu. Jangan dibalik ya. Jadi kita punya guru, kita yang baca, kita hafal misalnya 10 juz, kita baca, guru kita yang nyimak, oh ini salah, oh ini kurang fasih, oh ini kurang panjang ya. Kalau di depan orang awam buat apa? Kayak cuman pamer ya. Jadi stor hafalan itu di depan orang alim, bukan di depan orang Allah. Wallahu ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.